Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips seputar ilmu yang saya punya. Nah, video ini adalah rangkaian dari video super pegawai. Jadi saya bikin series video untuk tips-tips tentang bagaimana sih jadi pegawai yang baik dari mulai melamar sampai berkarir nanti di perusahaan yang besar. Siapa saya berani kayak gitu? Ya sih sebenarnya bukan siapa-siapa. Kalau tipsnya ini ternyata bermanfaat, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya mohon maaf. Sesimpel itu. Oke. Jadi saya sebenarnya adalah owner dari UMKM. Jadi saya sudah ratusan kali terima lamaran kerja, ribuan email yang pernah saya cek, dan jadi saya tahu bagaimana lamaran yang baik, karyawan yang baik. Kurang lebih saya terbayang lah, meskipun saya belum pernah kerja di korporat yang super besar bertahun-tahun, belum pernah. Oke, langsung aja. Di video ini judulnya adalah tips manajemen waktu buat karyawan. Nah, manajemen waktu itu sebenarnya bukan hanya untuk karyawan ya. Jadi ibu rumah tangga itu penting banget. Bayangin kalau anak dua, suami mau pulang, belum masak, belum beli beras dan lain sebagainya. Kalau manajemen waktunya jelek, fatal. Lalu kalau contoh lain, banyak mahasiswa terjungkil, nggak bisa manajemen waktu, nggak bisa menentukan mana prioritas, jadinya main game terus, lulus tertunda, bahkan sampai ada yang DO. Nauzubillah. Oke. Di sini saya hanya fokus untuk pegawai, tips manajemen waktu untuk pegawai. Ada banyak sekali tips tentang manajemen waktu, tapi yang ini akan saya sarikan cuma 4 poin aja. Jadi cuma 4 poin yang menurut saya paling penting dalam mengurus memanage waktu Anda sebagai pegawai. Oke, sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, atau kalau misalkan teman-teman nyasar di sini karena mau cari lowongan kerja, mending cek dulu video saya yang sebelumnya. Silahkan subscribe dulu dan cek video sebelumnya. Oke, sekarang adalah tips manajemen waktu untuk pegawai. Yang pertama adalah jangan curi-curi. Jangan curi-curi waktu, teman-teman. Apa sih curi-curi waktu? Nah, curi-curi waktu itu contohnya adalah datang terlambat. Itu curi-curi waktu. Artinya teman-teman gak disiplin karena datang terlambat. Pulang lebih cepet. Pulang harusnya jam 3, teman-teman jam setengah 3 udah pulang. Itu curi-curi waktu. Pulang terlambat, harusnya pulang jam 3 malah pulang setengah 4, itu namanya curi-curi waktu. Terus mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, itu juga curi-curi waktu, teman-teman. Nah, lalu ada lembur yang tak berbayar, itu juga curi-curi waktu. Hah? Jangan-jangan ada kaget, loh itu emang curi-curi waktu? Ya. Jadi kalau sampai Anda melakukan hal-hal itu, berarti ada yang salah. Berarti ada yang nggak efektif, berarti ada yang nggak efisien dalam sistem kerja Anda, dalam perusahaan Anda, atau mungkin dalam diri Anda sendiri, atau dalam diri atasan Anda. Kita mundur ke belakang, jadi teman-teman kalau bekerja sama perusahaan kan udah jelas tuh ya, jam kerjanya jelas. Ada yang 8 sampai 5, ada yang 9 sampai 18, ada yang nggak tergantung oleh jam tapi durasi. Misalkan masuk jam 10 ya pulang jam 19 dan seterusnya. Itu kontrak jelas. Itu harus saling menghormati antara perusahaan dan karyawan. Itu penting. Maka jika ada yang mengharuskan Anda curi-curi waktu, yang paling sering itu memang adalah pekerjaan di luar jam kerja ya. Bahkan balas email di luar jam kerja, itu paling sering terjadi. Saran saya adalah tolak itu mentah-mentah. Apapun alasannya, tolak mentah-mentah. Ya. Jadi saya kasih contoh sebentar. Curi waktu itu ada datang terlambat, datang telat, ada yang pulang telat, pulang cepat. Nah ini nggak perlu saya jelasin ya, ini masalah kedisiplinan. Please, kalau mau jadi karyawan yang baik, jauhi keterlambatan, kedisiplinan seperti ini. Yang paling sering terjadi adalah pulang lambat, alias masih ada pekerjaan, atau pekerjaan
dibawa ke rumah. Nah, ini saya katakan ini tolak mentah-mentah. Tolak. Lalu lebih baik Anda evaluasi. Ini masalahnya di mana? Pertama, kalau ternyata dari bos Anda yang mengatakan memberikan tugas sebelum pulang atau memberikan tugas terlalu berat sehingga Anda harus di luar jam kerja, tolak aja. Saran saya tolak aja. Nanti kenapa? Karena bos juga akan mikir, kalau sekali Anda nolak, si bos akan mikir, aduh kalau saya nyuruh katakan namanya Asep ya, kalau saya nyuruh Asep nanti dia akan dibesokin, lebih baik saya nyuruhnya jauh-jauh hari, pagi atau sehari sebelumnya supaya dikerjain lebih tepat waktu. Dan si bos juga jadi evaluasi kan. Nah, itu penting, makanya penting teman-teman nolak, karena sekalinya teman nggak nolak, si bos akan mikir, ah si Asep mah nggak ada kerjaan di rumah, si Asep siap bekerja untuk perusahaan sampai mati gitu. Nah, itu bahaya. Jadi tolak. Yang kedua, kalau misalkan terus-terusan itu terjadi, kalau terus-terusan si bos ini ngasih pekerjaan sehingga Anda pulang terlambat, itu saatnya Anda pindah kerja. Berarti bos itu adalah bukan leader yang baik, karena sudah jelas bahwa ada hak, ada kewajiban. Ada hak perusahaan terhadap Anda, yaitu di jam kerja. Ada hak Anda terhadap diri Anda di luar jam kerja. Ada hak Anda terhadap keluarga, anak, orang tua, dan seterusnya. Dan ada hak Anda terhadap Allah untuk beribadah mahdohnya. Lalu kalau memang kejadian si bos itu memang gak gablek gitu ya, udah Anda tolak terus-terusan aja, nyuruh, itu kemungkinan besar saatnya Anda pindah kerja. Kemungkinannya satu, memang bosnya nggak gablek, leadershipnya jelek, atau memang Anda nggak kompeten di bidang tersebut karena Anda tidak bisa deliver kerjaan sesuai waktu. Oke, itu soal si bos yang masalah. Kalau misalkan yang masalahnya adalah di pihak eksternal, misalkan pemerintah, misalkan klien, vendor, dan lain sebagainya, itu cek dulu fatality-nya. Kalau Anda tinggalkan, apakah perusahaan akan hancur? Kalau akan hancur atau akan goyang, membuat banyak orang susah, segera kerjakan. Mau gimana lagi, paling Anda menuntut lembur. Kalau misalkan bisa ditunda ke besok, tolak saja, sehingga sama seperti si bos, kedepannya si vendor tersebut, si petugas pajak tersebut, si klien tersebut akan mikir lagi kalau mau berhubungan dengan Anda. Oh, kalau berhubungan sama si Asep ini, saya harus tepat waktu, saya harus ngasih janji sebelum saya harus bikin janji sebelum mulai pertemuan. Itu penting sekali teman-teman. Nah, jadi secara umum kenapa saya bilang jangan curi-curi waktu ini, poin besarnya adalah di sistem kerja. Jadi poin besarnya si curi-curi waktu ini adalah evaluasi untuk sistem kerja. Pasti ada yang salah aja kalau ketika pekerjaan Anda harus dibawa ke rumah atau di luar jam kerja yang sudah ditentukan dengan perusahaan. Biasanya sistem kerjanya adalah perencanaan yang buruk atau kejadian di luar dugaan. Kejadian tak terduga. Oke, yang paling sering adalah perencanaan yang buruk. Makanya saya bilang tolak mentah-mentah, lebih baik evaluasi sistemnya, bagaimana kerja yang baik, bagaimana kerja yang efektif, evaluasi diri sendiri, evaluasi si bos, evaluasi klien, evaluasi semuanya. Karena saya rasa kerja sehari itu dari jam 8 sampai 5 lah, katakanlah, itu waktu yang cukup panjang. 8 jam, sepertiga waktu Anda dipakai untuk kerja, masa harus dibawa pulang ke rumah juga? Oke, jangan curi-curi waktu. Jangan. Ini untuk pegawai ya. Kalau saya sendiri, saya kan bisa dibilang pedagang atau pebisnis. Saya curi-curi waktu setiap hari, tapi saya menikmatinya. Oke, yang tips kedua adalah planning. Ini tips kedua adalah planning. Ini planning penting sekali teman-teman. Saran saya caranya gimana? Setiap pagi sebelum mulai kerja, keluarkan kertas seperti ini. Lalu tulis Anda mau apa aja. Jadi di secari kertas itu tulisin apa aja dalam otak Anda. Apakah itu kerjaan, apakah itu masalah pribadi, apakah itu hutang, apakah itu apa. Tulis dulu. Bagus kalau sudah dalam bentuk mind map. Jadi seperti ini. Tulis saja dulu, jangan pikirin
aduh nanti nggak rapi, tenang, tulis aja dulu karena kan kertas banyak ya. Nah, setelah Anda menuliskan semua yang ada di otak Anda, baru Anda petakan. Ini saya kasih contoh, misalkan ini Asep. Jadi jangan khawatir kertas banyak. Kalau ini kotretannya atau orat-oretnya sudah penuh, ya bikin keluarin kertas baru, bikin yang rapi, lalu bikin mind map di sini pekerjaan hari ini. Lalu di sini pekerjaan besok. Lalu di sini misalkan diri pribadi. Lalu dimasukin lagi pekerjaan hari ini, misalkan print A atau balas B. Lalu ini apapun, ini A B C C A B C dan seterusnya. Please, ini jangan dianggap remeh karena beberapa orang yang saya kasih tahu tips ini, jadi sebelum kerja mengeluarkan kertas lalu bikin mind map atau menulis apapun dalam otaknya, banyak yang nggak percaya. Kalau teman-teman nonton sampai menit ke segini nyasar di sini, please cobain. Saya garansi insya Allah rasakan perbedaannya. Awal-awal pasti Anda bingung, aduh nulis apa ya? Paksain aja apa yang dalam otak Anda, masukkan ke dalam kertas. Lalu petakan apa yang ada di situ sehingga Anda kelihatan. Masuk ke tips selanjutnya, yaitu mengerjain apa dulu. Nah, dari semua ini ada tips yang sangat bagus yang saya baca dari bukunya David Allen, Getting Things Done, yaitu dahulukan yang 2 menit. Dari semua ini, kalau ada misalkan yang pekerjaan hari ini ya, ada yang teman-teman kira-kira 2 menit sudah selesai, langsung kerjain, gak pakai lama. Atau kalau ada pihak eksternal yang datang tiba-tiba atau WhatsApp, misalkan dengan WhatsApp cuma butuh konfirmasi oke, langsung bales, jangan ditunda. Semua pekerjaan yang Anda rasa 2 menit itu selesai, gak pakai tawar, gak pakai nego, langsung kerjain. Rasakan efeknya. Anda akan lebih free pikirannya karena pekerjaan-pekerjaan yang remeh tersebut sudah selesai. Orang tuh banyak yang salah, banyak yang mikir pekerjaan kecil mah nanti aja. Ini salah besar. Karena waktu saya dulu ujian SPMB ya untuk kuliah dulu, tipsnya jelas gitu, tips dari dulu itu memang kerjakan dulu yang mudah. Begitu juga di pekerjaan, teman-teman. Tipsnya 2 menit, segala pekerjaan yang 2 menit segera dikerjakan, apapun itu, untuk pribadi, untuk pekerjaan, laksanakan langsung tanpa nego. Nah, pertanyaannya 2 menit itu kayak gimana? Nah, katakanlah Anda menjatuhkan makanan gitu, kue ke lantai atau ke tanah, lalu waktu Anda untuk menganggap itu masih layak dimakan, nah itulah 2 menit Anda. Jadi nggak usah dihitung pakai stopwatch. Jadi saya rasa si 2 menit ini, saya nggak tahu datangnya dari mana, cuman kata si David Allen di bukunya itu patokannya adalah 2 menit. Kalau nggak percaya, cobain aja. Dan saya sangat terbantu dengan tips ini untuk meningkatkan produktivitas saya dalam sehari-hari. Bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal bisnis, tapi soal keluarga juga. Saya sangat terbantu sekali dengan tips ini. Tips terakhir adalah transparansi dan berani nolak. Nah, ini penting. Jadi kadang ada karyawan yang terlalu baik gitu ya, misalkan dia lagi ngerjain A, B, C, D, E, F. Tiba-tiba si bos datang, Asep tolong kerjakan Z. Nah, tiba-tiba Z masuk ke sini. Waduh, kalau diterima Anda akan pulang telat. Kalau diterima yang A, B, C, D, E, F belum tentu selesai. Yang A, B, C, D, E, F belum tentu terselesaikan dengan sempurna atau sesuai dengan harapan, sesuai dengan permintaan si bos itu. Atau mungkin teman Anda tiba-tiba datang ngasih pekerjaan minta tolong karena dia butuh. Nah, di sini teman-teman penting harus transparansi. Jadi kalau si bos datang dan Anda bingung, waduh, kalau yang dikerjain ini bisa gimana-gimananya, katakanlah. Atau via email, via WhatsApp, bos, gue lagi ngerjain A, B, C, D, E. Apakah langsung mengerjakan si Z ini? Nah, nanti si bos akan mikir. Kalau si bos memang tahu prioritas, dia akan bilang, oh iya, kerjakan Z dulu karena A, B, C, D, F bisa bla bla bla, disertakan dengan rasionalisasinya. Tapi kalau si bosnya nggak gablek gitu ya, dia bilang terserah Anda, wah itu fatal. Jadi transparansi, Anda sedang ngerjain apa dan berani nolak, apalagi kalau rekan kerja.
kalau bos Anda bisa transparansikan apa yang sedang Anda kerjakan, tapi kalau rekan kerja kadang mereka nggak tahu. Jadi misalkan Anda butuh koordinasi, misalkan Anda adalah pegawai keuangan, rekan Anda butuh segera uang bensin misalkan, tolak aja. Misalkan kalau memang bukan waktunya, ya tolak aja. Maaf, ini bukan waktunya untuk reimburse itu dari jam 8 sampai jam 10 misalkan ya. Tolak aja, jangan mentah-mentah. Apakah Anda takut pertemanan Anda jadi hilang? Oh jangan, nggak usah, karena kita profesional aja. Kerjaan, teman ya teman. Kalau tidak suka dengan Anda, tidak suka saya sebagai profesional, dan Anda menjadi tidak menemani saya atau tidak mau menjadi teman saya, itu hak Anda, tapi Anda jadi tidak profesional karena Anda punya Anda si Asep ya, punya prioritas yang harus dikerjakan. Kalau tiba-tiba ada hal baru datang, itu Anda layak untuk ditolak, kecuali memang dampaknya itu sangat fatal. Dan biasanya kalau dampaknya fatal itu bukan rekan kerja Anda yang datang, tapi si bos Anda langsung datang, atau bos rekan kerja Anda, supervisor rekan kerja Anda yang langsung datang kepada Anda untuk minta tolong sesuatu. Oke, itu aja, lumayan juga, ini sudah 16 menit. Terima kasih yang sudah nonton sampai menit ke segini. Terima kasih banget. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan sukses di pekerjaannya. Jangan lupa praktek ya teman-teman. Jadi sebenarnya teori seperti ini sudah banyak banget. Yang kurang itu praktek. Jadi lebih baik punya ilmu 100 tapi prakteknya 90 daripada ilmunya 1000 prakteknya cuma 10. Oke, sekian aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya sangat menerima saran dan kritik. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.